And we will restore the image of FIFA and the respect of FIFA. And everyone in the world will applaud us and will applaud all of you for what we'll do. But we had a sporting competition and it was a great sign of democracy. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Asia, khususnya bagi para pencinta timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, dan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, secara resmi memastikan bahwa tim nasional Indonesia U17 akan tetap melaju ke babak semifinal AFC Asian Cup U17 2025, menyusul terbongkarnya kecurangan besar yang dilakukan oleh Korea Utara. Dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh FIFA dan AFC pada Rabu 16 April, disampaikan bahwa hasil pertandingan antara Indonesia dan Korea Utara yang sebelumnya dimenangkan Korea Utara dengan skor telak 6-0 telah dinyatakan tidak sah. Korea Utara terbukti menurunkan pemain berusia hingga 23 tahun dalam pertandingan grup yang mempertemukan kedua negara di Stadion Internasional Bahrain pada pekan lalu. Pernyataan bersama tersebut ditandatangani oleh Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, dan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dalam pernyataan itu, keduanya menegaskan bahwa tindakan Korea Utara merupakan pelanggaran berat terhadap regulasi turnamen usia muda. Kami menyampaikan keputusan resmi bahwa timnas Korea Utara U17 didiskualifikasi dari AFC U17 Asian Cup 2025 karena terbukti melakukan pelanggaran terkait usia pemain. Dengan ini, hasil pertandingan yang melibatkan Korea Utara dibatalkan, dan timnas Indonesia U17 ditetapkan sebagai tim yang lolos ke babak semifinal, demikian isi pernyataan tersebut. Pihak AFC juga menyatakan akan mengambil langkah disiplin lanjutan terhadap Federasi Sepak Bola Korea Utara, termasuk kemungkinan larangan tampil dalam kompetisi usia muda selama beberapa tahun ke depan. Kecurigaan terhadap keabsahan usia pemain Korea Utara pertama kali mencuat usai laga kontra Indonesia. Meski secara teknis timnas Indonesia tampil cukup baik dalam dua pertandingan sebelumnya, mereka mengalami kekalahan telak 0-6 melawan Korea Utara. Pelatih timnas U17, Bima Sakti, sempat menyuarakan keganjilan dalam konferensi pers usai pertandingan. Ia menyebut lawan tampil dengan kekuatan fisik dan kematangan yang tak wajar untuk level U17. Setelah protes resmi diajukan oleh PSSI, AFC bergerak cepat dengan melakukan investigasi yang melibatkan pemeriksaan dokumen identitas, data biometrik, dan rekaman pertandingan. Hasilnya mengejutkan, sebanyak 7 pemain Korea Utara diketahui berusia lebih dari 20 tahun, bahkan 2 di antaranya tercatat sudah bermain di turnamen U23 dan senior sebelumnya. Dengan diskualifikasinya Korea Utara dan pembatalan hasil pertandingan, Indonesia yang sebelumnya berada di posisi ketiga grup langsung naik ke posisi 2 teratas. Berdasarkan aturan klasemen, Indonesia ditetapkan sebagai tim yang berhak melaju ke semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasi mereka di AFC U17 Asian Cup. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik keputusan ini dan menyampaikan apresiasi kepada AFC dan FIFA yang bersikap tegas dan adil. Kebenaran akhirnya menang. Ini bukan hanya kemenangan administratif, tetapi bentuk nyata dari keadilan dalam sepak bola. Kami berterima kasih kepada AFC dan FIFA yang telah menunjukkan komitmen pada nilai fair play, ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta. Kabar lolosnya timnas U17 ke semifinal langsung menjadi viral di media sosial. Tagar Garuda Muda lolos semifinal dan Justice for Indonesia 17 menjadi trending topik nasional dan bahkan mendapat perhatian dari media internasional. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, juga memberikan ucapan selamat melalui akun media sosial pribadinya. Saya bangga atas perjuangan para pemain muda Indonesia. Walaupun sempat dirugikan, keadilan akhirnya berpihak. Semoga Garuda Muda bisa terus melaju hingga final.
Ucapan serupa datang dari berbagai tokoh nasional, mantan pemain timnas, hingga klub-klub Liga 1 yang memberikan semangat kepada tim asuhan Bima Sakti menjelang laga semifinal. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu dengan juara grup C pada laga semifinal yang akan digelar tanggal 20 April 2025 mendatang. Tim pelatih menyatakan bahwa meski waktu persiapan terbatas, seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur. Pelatih Bima Sakti dalam wawancara menyebut bahwa anak-anak asuhnya tak gentar menghadapi siapapun lawan di semifinal. Kami mungkin tidak masuk semifinal dengan cara biasa, tapi kami datang dengan semangat luar biasa. Kami akan buktikan bahwa kami layak berada di sini. Insiden ini bukan hanya kemenangan untuk Indonesia, tetapi juga menjadi titik balik dalam pengelolaan turnamen usia muda di Asia. Banyak pihak menilai bahwa pengawasan usia selama ini masih sangat longgar, sehingga membuka peluang manipulasi data. FIFA dan AFC menyatakan akan memberlakukan kebijakan verifikasi biometrik wajib bagi semua pemain yang berlaga di turnamen usia muda, termasuk melalui paspor elektronik dan data kesehatan historis. Syekh Salman menyebut kejadian ini sebagai pelajaran besar. Kita tidak bisa membangun masa depan sepak bola dengan fondasi kebohongan. Kemenangan Korea Utara mungkin sempat terjadi, tapi kejujuran akhirnya menang. Kisah Timnas Indonesia U17 ini kini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Meski sempat dirundung kekecewaan setelah kekalahan besar, Garuda Muda tetap menjaga semangat dan martabat di tengah badai. Kini, mereka tidak hanya mendapatkan tempat di semifinal, tapi juga mendapatkan kepercayaan dan simpati dari publik nasional dan internasional. Bagi sepak bola Indonesia, ini adalah momentum besar. Bukan hanya soal prestasi, tetapi soal bagaimana sebuah tim muda bisa menunjukkan karakter dan keteguhan hati di tengah ujian. Tak peduli dari mana kemenangan itu datang, selama ia berdiri di atas kebenaran, maka layak untuk dirayakan. Kini, harapan rakyat Indonesia tertuju pada satu impian, melihat bendera merah putih berkibar di podium juara AFC U17 Asian Cup 2025.